Welcome to Thoughts and Talks Canopy on Air. Thoughts and Talks adalah podcast bulanan Biro Eksternal Canopy atau Kajian Ekonomi dan Pembangunan Indonesia FEBUI yang bertujuan untuk membahas mengenai kehidupan dalam kampus, jurusan ilmu ekonomi, maupun kehidupan setelah lulus dari kampus nanti. Enjoy! Halo semuanya, gue Andra, host dari Talks and Thoughts Canopy FEBUI. Setelah membawakan topik Unexpected Career and Skills for Tomorrow bersama Kak Naula Kamila di episode kemarin, pada episode kedua ini mungkin temanya akan lebih santai dan mungkin relatable juga dengan beberapa dari kalian ataupun teman-teman kalian yang masih kuliah, yaitu love, college, and everything in between. Wow, hari ini gue juga kedatangan gak cuman satu guest star, tapi dua mahasiswa ilmu ekonomi FEBUI, yakni Kak Nadif Arfi dan Kak Melvi. Halo Kak Nadif dan Kak Melvi. Halo. Halo Andra. Halo, mungkin boleh kali ya Kak memperkenalkan diri terlebih dahulu sekalian nyapa teman-teman pendengar kita hari ini. Mungkin bisa dimulai dari Kak Nadif dulu. Halo semuanya, nama gue Nadif Arfi Rafita, gue anak ilmu ekonomi tahun 18, itu sih mungkin. Oke, boleh. Halo Kak Nadif, salam kenal. Oke, mungkin sekarang boleh lanjut ke Kak Melvi ya Kak. Oke, halo semuanya, kenalin nama gue Melvi. Gue anak ilmu ekonomi 2018 juga sama kayak Nadif. Oke, salam kenal Kak Melvi. Salam kenal. Oke, sebelum kita masuk ke berbagai pertanyaan selanjutnya nih, aku mau nanya dong Kak, kakak-kakak ini lagi sibuk apa sih? Mungkin kalau sekarang bisa dimulai dari Kak Melvi dulu ya. Boleh, jadi kalau sekarang tuh kesibukan gue, mungkin kalau kepanitiaan gue masih involved di The 44 Chess Kampus. Sama sekarang gue lagi magang sih, karena kan lagi libur kampus juga nih. Jadi lagi kesibukannya magang aja, sama ya ada beberapa kegiatan lain juga sih di luar kampus yang masih gue jalanin. Oh, oke. Kalau Kak Nadif? Ya, gue sebenarnya agak lagi gabut sih, lagi luang aja, cuman kayak ya lagi nyoba something lah gitu. Intinya gitu. Oh, oke. Intinya Kak Melvi dan Kak Nadif ini walaupun lagi libur tetap punya banyak kegiatan di luar akademik lah ya. Yeah. Oke, bicara tentang kesibukan nih Kak, aku tuh cukup dengar banyak pertanyaan dari beberapa orang di luar FEBUI yang nanya tentang kehidupan mahasiswa di FEBUI. Mungkin aku akan mulai dari segi akademik dulu nih Kak. Kalau menurut kakak-kakak, kuliah di FEBUI, terkhususnya jurusan ilmu ekonomi tuh akademiknya susah nggak sih Kak? Mungkin sekarang bisa dimulai dari Kak Nadif dulu. Untuk akademik ya cukup nggak susah amat. Cuma maksudnya kayak cukup susah lah, apalagi kalau misalkan lo bukan dari anak IPS gitu. Tapi gue sebagai orang yang cukup struggle dulu, gue ngerasa kayak ternyata di FE khususnya apalagi di IE gitu, itu cukup accommodating untuk orang-orang yang agak struggle di awal gitu, dan alhamdulillah sekarang juga akhirnya bisa melewati ini gitu. Oke, berarti intinya sebenarnya susah tapi masih bearable. Bisa dilaluin lah ya, bearable, betul. Kalau Kak Melvi Kak, mungkin kakak ada pandangan yang berbeda atau setuju dengan pendapatnya Kak Nadif? Setuju sih, tapi mungkin pengen nambahin kalau dari gue ngerasanya kalau anak-anak di ilmu ekonomi itu mereka nggak cuma pintar, tapi mereka punya ambisi masing-masing yang besar banget. Jadi lingkungannya tuh kompetitif banget. Dan mungkin nggak asing juga untuk di lingkungan kita ngalamin peer pressure dan sebagainya yang kadang tuh ada lah titik kita lagi ngerasa down banget karena ngerasa ngeliat achievement teman-teman tuh kok gede-gede banget ya gitu misalnya. Tapi overall bisa sih dilaluin kayak, karena kita bareng-bareng juga kan, maksudnya ada teman-teman, ada peer-peer kita yang bisa ya ngasih semangat juga lah gitu. Oh, oke, benar-benar Kak. Jadi intinya susah tapi karena dilaluin bareng-bareng masih bearable ya. Mungkin kalau aku pribadi karena selama walaupun aku baru jadi anak
IEUI itu 1 tahun, tapi aku juga ngerti sih maksud kakak di mana lingkungan anak-anak IEUI itu sangat kompetitif in a good way, di mana mereka tuh saling memotivasi satu sama lain dengan prestasi mereka masing-masing gitu kak. Oke, itu kan dari segi akademik ya kak. Kalau misalkan dari segi kepanitiaan nih kak, menurut kakak-kakak kepanitiaan yang ada di FEB UI atau khususnya ilmu ekonomi UI itu worth it buat diikutin gak sih kak? Mungkin sekarang bisa dimulai dari Kak Melvi dulu. Kalau menurut gue worth it banget, karena sekarang aja kan sebenarnya gue udah masuk tahun terakhir di FE kan, tapi gue masih involved di kepanitiaan lagi karena gue suka sih sama environment kepanitiaan di FE. Di sini tuh kita nggak cuma kerja doang gitu di kepanitiaannya, kita juga dapat teman baru, terus juga bisa dapat teman main, jadinya nggak monoton lah kegiatannya gitu. Oke, setuju banget sih Kak. Aku pribadi juga ngerasa dengan 1 tahun terakhir ini nyoba ikut kepanitiaan di ilmu ekonomi UI dan FEB UI itu bikin relation aku jadi nambah banget gitu. Nah kalau misalkan dari Kak Nadif gimana Kak? Ya, kalau masalah kepanitiaan sebenarnya itu kayak jatuhnya agak kewajiban sih. Balik lagi ke yang tadi Melvi bilang yang masalah kompetitif itu. Selain lu nambah skill juga agak sedikit kompetitif juga sebenarnya di kepanitiaan di FE ini kan sebenarnya kalau lihat-lihat juga gitu. Dan kayak disitulah lo bisa ngelihat apakah diri lo cukup baik atau enggak untuk ada di dunia itu gitu, ngerti gak sih? Kayak belajar kerja dan segala macamnya itu dari kepanitiaan. Jadi benar kata Melvi, gue sangat setuju kalau kepanitiaan itu sangat penting di IE khususnya. Oke, betul banget sih Kak. Aku juga setuju dengan pendapat Kakak kalau misalkan sebenarnya kita take part di kepanitiaan atau non-akademik itu nggak kalah pentingnya dengan kita berusaha keras di bidang akademik sih. Nah, itu kan berarti tadi kita udah bahas dari segi akademik sama kepanitiaan ya Kak. Kalau dari segi pertemanan Kak, kalau dari pengalaman Kakak selama kuliah di ilmu ekonomi FEB UI ini, gimana sih Kak? Apakah Kakak punya peer group atau teman-teman yang benar-benar ngebantu Kakak ngelaluin semua tugas dan ujian, atau Kakak lebih bergantung pada diri sendiri dan temen cuman sekedar asal kenal aja, atau kira-kira gimana Kak? Mungkin sekarang bisa dimulai dari Kak Nadif lagi. Kalau masalah pertemanan sebenarnya that's the beauty of campus life gitu. Kayak beda sama kayak kita SMA atau kayak ya sebelum kita kuliah gitu. Mungkin ada banyak orang yang kayak misalkan kita di satu sekolah dan terasa gue nggak cocok dengan teman-teman gue di sini atau gimana mungkin ya. Yeah. Tapi the beauty of campus life is kayak sebenarnya mau gimana pun bentukan lo pasti ada temen gitu, dan lo pasti bisa menemukan teman gitu, mau lo orangnya cukup shy atau lo cukup easy going, the beauty of campus life is lo pasti bakal dapet temen gitu. Dan gue yakin karena orangnya cukup banyak juga, jadi kayak lo akan menemukan orang yang sama kayak lo gitu sebenarnya. Oh oke, interesting. Menarik banget sih Kak ini soal the beauty of campus life, dan aku setuju banget sih. Kayak aku juga merasa teman-teman di angkatan aku itu punya sifatnya masing-masing, tapi somehow pasti setiap orang tuh dapatlah temen yang cocok sama mereka untuk bantu mereka survive di kehidupan FEB UI gitu. Nah kalau misalkan Kak Melvi, Kakak ada pendapat lain kah? Aku setuju sih sama Nadif, dan aku ngerasa dengan adanya peer ya atau teman dekat di kampus tuh, apalagi untuk aku yang orangnya lumayan kudet, aku tuh jarang banget update tentang informasi kampus. Itu tuh selalu aku dapetin dari teman-teman peer aku gitu loh. Kadang mereka yang kayak ngasih tahu ke aku di grup, besok kan ada ini ya, terus aku tuh kadang suka baru tahu gitu dari mereka infonya. Jadi dengan adanya teman-teman di kampus tuh menurut aku nggak cuma ngebantu dari segi belajar aja, tapi info-info kampus yang kadang aku nggak tahu itu aku juga bisa tahu dari mereka gitu sih. Oke, setuju banget sih Kak. Berarti penting juga ya kita untuk membangun relasi dengan temen, nggak cuman untuk membantu kita survive di ilmu ekonomi FEB UI-nya aja, tapi juga supaya kita ke-update dengan informasi-informasi yang ada gitu ya Kak. Oke. Karena tadi kita udah bahas soal akademik, kepanitiaan, sama pertemanan, mungkin sekarang aku akan mulai nanya nih Kak soal pasangan sesuai dengan tema kita hari ini, love, college, and everything in between gitu. Nah, aku mau nanya Kak,
mungkin karena kakak-kakak sekarang ini statusnya sudah mempunyai pasangan gitu ya Kak. Aku mau nanya Kak, waktu kakak masih di zaman mungkin sebutannya PDKT kali ya, zaman PDKT nih Kak, tanggung jawab kakak di kepanitiaan atau akademik terganggu nggak sih Kak? Mungkin sekarang bisa dimulai sama Kak Melvi dulu. Kalau gue sih gue nggak pernah ngerasa keganggu ya. Jadi kalau ditanya keganggu apa nggak, gue bingung, tapi nggak tahu gimana tuh Nadif. Oke, boleh. Mungkin Kak Nadif bisa bantu jawab duluan Kak. Ya sejujurnya sebenarnya sama sih, kayak ya mungkin karena kultur FA juga kali ya. Jadi kayak ya sebenarnya kita tahu gitu kalau kita kepanitiaan kita punya kewajiban dan punya tanggung jawab dan segala macam lah. Intinya harus kita lakuin gitu. Dan karena mungkin sama-sama anak FA juga gitu ya. Jadi kayak ya gak mungkin ngehalang karena kita berdua juga sama-sama ngakuin hal yang sama gitu. Iya benar sih Kak. Nah mungkin aku mau nanya nih Kak, gimana sih caranya supaya rasanya itu nggak mendisrupsi pekerjaan kita gitu. Mungkin tadi Kak Nadif kan sempat nyinggung tentang sebenarnya kalau misal sama-sama di Fakultas Ekonomi gitu, mungkin nggak akan merasa saling terganggu karena dua-duanya saling ngelakuin hal yang sama. Tapi kalau misalkan case-nya kita pacaran dalam satu panitia atau organisasi yang sama gitu, menurut kakak ada pengaruh yang signifikan atau berbeda nggak? Coba dulu Mel, gue dulu. Boleh. Yang udah punya jawaban yang terlintas boleh duluan deh. Apa ya? Kalau misalnya maksudnya dalam satu organisasi atau panitia yang sama gitu. Betul. Ya, it makes it easier nggak sih? Karena kayak ya, apalagi lu udah tahu dalam-dalamnya juga gitu. Maksudnya kayak udah tahu kerjaannya apa, lebih gampang untuk komunikasi ya nggak sih? Harusnya. Oke, betul. Mungkin ini juga pertanyaannya sifatnya mungkin bisa beda-beda balik ke orang masing-masing ya. Mungkin ada yang malah semakin nyaman karena udah kenal jadi semakin mengenali orangnya juga. Tapi mungkin ada juga yang merasa kurang nyaman gitu kalau mereka di satu panitia atau organisasi yang sama. Nah, itu kan jawaban dari Kak Nadif. Kalau dari Kak Melvi gimana Kak? Kira-kira ada pengaruh signifikan apa kalau misalkan ada di satu panitia atau organisasi yang sama? Kalau gue tuh sama sih kayak Nadif, sebenarnya nggak ngaruh apa-apa ya kalau pekerjaan. Karena kan emang sebenarnya sebelum kita PDKT sama mereka, sebelum itu kita partner kerja kan jatuhnya. Jadi ya tetap jalan terus aja gitu sebagai partner kerja. Tapi mungkin ada kadang-kadang kondisi yang bikin awkward tuh kalau misalnya udah diceng-cengin sama teman-teman sendiri itu yang bikin awkward. Itu yang bikin jadi kayak aduh perasaan gue udah biasa aja nih, maksudnya kayak yaudah kita berdua lagi sebagai role sekarang lagi di partner kerja nih, bukan lagi pacaran gitu ya misalnya. Tapi kadang karena lagi di situasi yang orang-orang ngelihat kita kayak ih sekarang mereka udah pacaran gitu, itu jadinya malah bikin kerasa kita jadi aduh awkward nih jadinya gitu. Kalau boleh tahu Kak Melvi atau Kak Nadif pernah nggak tuh Kak ada di posisi itu? Pernah nggak Mel? Itu ya paling pas awal-awal nggak sih Div, pasti kayak iya gitu kayak cician zaman SD gitu jadinya. Iya kebayang. Nah tadi kan Kak Nadif juga sempat nyinggung ya, sebenarnya itu nggak mengganggu asalkan kita tuh bisa bagi waktu dengan baik gitu. Nah kalau dari pandangan kakak-kakak nih, gimana sih Kak cara kita ngebagi waktu itu sendiri? Apakah kakak-kakak tipe yang oke, ini waktunya gue untuk kerja, nanti waktunya buat pacaran di jam yang lain, atau kakak tipe yang sebenarnya nggak ngatur sih, ngikut arus aja gitu? Siapa dulu nih? Mungkin Kak Melvi, boleh Kak Melvi dulu. Kalau gue lebih ke yang fleksibel sih, soalnya kalau gue ketemu sama cowok gue tuh itu juga sering banget sebenarnya kerja bareng. Jadi selain dia jadi pacar, gue lebih sering ngerasain dia sebagai teman nugas gue gitu sih. Jadi kayak misalnya gue lagi ngerjain apa, dia juga ngerjain kerjaan dia, gue ngerjain kepanitiaan gue, terus ya udah kita sama-sama kerja aja gitu. Dan gue sih nggak ngerasa keganggu sama sekali dengan kayak gitu. Oke, productive couple ya Kak. Berarti kalau ketemu tuh sambil ngerjain tugas dan kewajibannya masing-masing gitu.
Kalau misalkan Kak Nadif gimana Kak? Kakak ada cara sendiri kah dalam membagi waktu antara pacaran dan tanggung jawab di dunia perkuliahan? Ya sebenarnya sama sih kayak Mavi ya, karena maksudnya kita satu jurusan juga gitu kan, jadi Mm-mm. belajar juga sometimes bareng gitu. Dan kalau misalkan lo ngomongin tadi in case of satu organisasi gitu, ya Mm-mm. kita juga bisa mengerjakan tugas sama-sama gitu kan. Maksud gue Mm-mm. kayak, jadi ya fleksibel aja sih sama gitu. Tapi mungkin kayak eh, lebih ke pengertian aja sih. Misalkan ada tugas yang urgent gitu dibandingkan dengan, jadi Mm. dibandingkan dengan apa namanya, kalau lagi bareng gitu, lagi pacaran gitu. Maksud gue kayak Mm-mm. lo harus bisa memilih mana yang lebih urgent gitu. Mm-mm. Tapi ya sejujurnya besides that ya semuanya ya fleksibel gitu. Oh, oke, I see. Mungkin ini bisa nyambung sama pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Tadi kan kakak-kakak sempat nyinggung di mana bisa, misal Kak Melvi tadi sempat nyinggung tentang ngerjain tanggung jawabnya bareng-bareng, atau Kak Nadif juga sempat nyinggung tentang prioritas gitu. Nah, misal kita ada di posisi kesibukan kita tuh lagi nggak sama gitu Kak dengan pasangan kita. Nah, gimana sih Kak cara kakak menjaga rasa percaya terhadap satu sama lain gitu di tengah-tengah kesibukan? Mungkin boleh Kak Nadif dulu kali ya. Hmm, gimana ya? Mungkin ini Tahu. bisa buat jadi panduan atau tips lah buat teman-teman pendengar kita yang Ya, mungkin punya masalah gitu dalam menjaga rasa percaya satu sama lain di tengah kesibukan. ya kalau gue sejujurnya, alhamdulillahnya gue dan cewek gue gitu ya, maksudnya Mm-mm. kita sama-sama tahu lah gitu, maksudnya apa kalau misalkan Asik. emang lagi sibuk ya udah, maksudnya kita bukan orang yang apa ya, yang begitulah, yang kayak yang ribet lah intinya. Tapi kayak ya balik lagi sih ke uh, lu sama pasangan lu gitu, apakah Mm-mm. lu bisa mentolerate si pasangan lu ini lagi ngapain gitu. Oke, oke. Intinya Dan kuncinya balik lagi di kan kayak, toleransi dan pengertian ya, Kak. ya, dan balik lagi kayak misalkan kalau lo emang beneran apa ya bahasanya, font sama nih orang gitu, maksudnya sayang sama nih Mm-mm. orang, ya lo juga harus um, ya lo juga mau lah tuh orang apa menggapai mimpinya gitu kan. Nah itu ya itu balik lagi sih ke lo pribadi masing-masing, apa kalau nggak apa-apa dengan kayak gitu atau enggak gitu. Wow. Karena kan it takes dua orang gitu dalam sebuah relationship masih. Betul, betul. Itu deep sih, Kak. Jawabannya menurut aku itu deep banget. Itu deep banget. Kalau misalkan Kak Melvi gimana, Kak? Waduh, kalau aku sih kalau masalah percaya gitu, sebenarnya aku orangnya agak cuek sih di hubungan. Jadi tuh jadi nggak terlalu ada masalah soal kayak gini-gini gitu. Tapi kadang kan Mm-mm. emang ada ya ketika kita mungkin lagi ada rasa khawatir atau gimana yang Mm-mm. jadi bikin perasaan gak tenang sendiri gitu. Nah biasanya kalau dengan kayak gitu tuh aku coba ngomong sih ke pasangan aku, dan kalau misalnya kayak gitu aku juga sering banget pengen dikenalin ke lingkungannya teman-teman pacar tuh gitu. Jadi kayak aku tuh pengen kenal gimana sih teman-teman mereka, biar kalau misalnya dia pergi dan misal one day aku ngerasa khawatir atau gimana, aku tuh udah tahu gitu loh teman-temannya gimana, dan teman-temannya pun kenal sama aku gitu, yang bikin kayak kita berdua tuh aku dan temennya tuh juga udah kayak saling kenal sama lain gitu loh. Jadi kayak temennya itu nggak cuma nge-respect aku sebagai pacarnya temen aku, pacarnya si temennya, atau tapi dia nge-respect aku tuh sebagai aku gitu loh. Itu sih biasanya salah satu cara aku gitu. Oke, ini menarik banget sih. Jadi kalau misalkan bisa aku highlight, misal dari jawaban Kak Nadif tadi, penting untuk kita apa ya, menumbuhkan rasa pengertian dan toleran gitu sama pasangan kita, dan mungkin kita bisa coba nanamin pemikiran kalau misalkan emang kita udah klop atau kita sayang gitu dengan pasangan kita, ya pasti kita maulah pasangan kita bisa menggapai segala impian dia. Dan kalau misalkan dari Kak Melvi, mungkin salah satu upaya supaya bisa tetap percaya sama satu sama lain adalah dengan melakukan komunikasi sama mengenalkan dunia kita ke pasangan kita, dan begitu juga sebaliknya ya Kak. Yes, setuju. Oke. Sebenarnya aku masih punya beberapa pertanyaan di segmen selanjutnya Kak.
Tapi before we jump into that, aku mau ngajak kakak-kakak main games dulu nih. Namanya Agree or Disagree. Nah, cara mainnya gampang banget. Nanti kakak tinggal sebut aja kakak agree or disagree terhadap beberapa statement yang akan aku kasih ke depan gitu. Kurang lebihnya udah paham lah ya, Kak? Oke, paham. Oke, mungkin jawabnya nanti bisa aku countdown aja kali ya, biar seru. Jadi nanti kelihatan agree atau disagree-nya, dan nanti kalau misalkan ada yang menarik untuk diulik akan aku ulik gitu. Oke, udah siap ya, Kak? Oke. Boleh. Oke, yang pertama, minta maaf lebih baik daripada minta izin. Agree or disagree? 3, 2, 1. Disagree. Gue Oke, boleh Kak dijelasin tuh kenapa tuh disagree. Gue gak tahu sih, gue juga bingung. Lu gimana Mel? Lu dulu. Aduh, boleh Kak Mel. Bener-bener si Nadif nih lempar gue. Gitu. Kalau gue disagree karena gue tuh nggak pernah minta izin gitu sebenarnya, tapi lebih ke ngabarin gitu sih. Dan menurut gue kalau misalnya gue minta maaf berarti kan pasangan gue nggak tahu kan gue ngapain gitu. Tiba-tiba gue minta maaf berarti kan ada sesuatu yang dia nggak setuju dong dengan apa yang gue lakukan. Berarti kan gue ngasih tahu dia. Betul. Nah selama gue menjalani hubungan gue belum pernah sih kayak gitu. Jadi gue meskipun gue nggak kayak aku boleh nggak kesini, gue nggak pernah nanya minta izin, tapi gue selalu kayak ngasih tahu kalau gue mau kesini gitu. Ya, dan menurut gue itu lebih mendekati ke minta izin kali ya dibandingin ke minta maaf. Iya. Mengerti sih, aku mengerti. Kalau Kak Nadif gimana Kak? Udah ada ide kah untuk menjawab pertanyaan yang ini? Ya setuju sih. Maksudnya kayak gue juga bukan orang yang minta izin, cuman kayak lebih ngabarin sama, kan maksud gue kayak minta izin ke di sini kan konteksnya kalau minta maaf tuh bukan berarti lo salah kan, gitu kan maksudnya, atau kayak cuman nggak ngomong gitu kan. Katanya maksud gue bentuk kayak minta izin atau lo ngomong ke pasangan lo itu salah satu bentuk respect juga. Jadi kayak, setuju banget sih Kak. Betul. Oke, berarti satu suara lah ya di pertanyaan nomor 1. Aku akan lanjut nih ke nomor 2. Cinta pada pandangan pertama itu nyata. Agree or disagree? 3, 2, 1. Disagree. Berarti menurut kakak-kakak cinta pada pandangan pertama itu apa tuh Kak? Berarti Gak nyata. Oke. Gak ada ya. Oke. Mungkin aku langsung lanjut aja karena kita udah satu suara. Pertanyaan nomor 3 nih. Perempuan yang nembak duluan itu aneh. Agree or disagree? 3, 2, 1. Iya, gue disagree. Aduh. Oh, disagree. Gimana tuh Kak? Berarti menurut kakak-kakak sebenarnya perempuan juga punya hak yang sama ya Kak untuk nembak duluan gitu? Menurut gue gitu sih, karena gue personal belum pernah, tapi temen gue itu udah banyak sih cewek yang kayak gitu, dan gue ngeliatnya udah jadi hal yang normal ya nggak sih, Div? Ya iya sih, dan nggak, buat gue kayak nembak itu kan nyatain lo suka sama orang atau lo suka sama orang gitu kan jatuhnya. Ya kalau maksudnya cuman gara-gara lo cewek lo nggak berhak untuk nyatain perasaan lo duluan gitu kan, nggak. Oke, bener sih Kak, setuju. Berarti intinya mau itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Everybody has their soulmate. Agree or disagree? 3, 2, 1. Disagree. Oh, beda kita. Oke, beda. Menarik nih. Mungkin siapa yang mau mulai duluan ya? Kak Melvi boleh Kak? Kalau aku kenapa disagree, karena aku pernah dengar kayak there's a saying gitu, intinya katanya cuma 5% orang, kalau aku nggak salah ya, yang bisa nemuin their soulmate gitu. Dan aku nggak tahu ini beneran secara statistik ada atau enggak, tapi inti yang aku bisa ambil dari situ adalah dikit banget orang yang pada akhirnya bakal end up sama soulmate mereka gitu. Dan untuk orang yang berhasil ketemu, menurut aku itu adalah one of the luckiest person gitu loh, yang bisa ngerasain itu gitu loh. Karena kan keberuntungan orang itu nggak cuma di bidang, nggak cuma di masalah percintaan aja gitu kan, ada banyak hal-hal lain gitu. Jadi menurut aku ya nggak semua orang pada akhirnya akan berakhir dengan soulmate gitu. Oh, I see. Ini aku baru denger sih Kak soal 5% itu, dan menarik banget ya, walaupun kita nggak tahu tentang validasi data statistiknya, tapi ini menarik. Iya. Tapi ini menarik banget sih Kak. Kalau Kak Nadif gimana Kak? Ya
Kalau gue sebenarnya mikirnya kayak ya dari perspektif apa ya? Kayak kan bukan berarti dia akan end up sama soulmate ya kan. Gue merasa kalau iya semua orang tuh pasti punya soulmate ya, tapi ya bukan berarti dia akan end up dengan soulmate ya gitu. Selain itu juga kayak I don't think a soulmate should be defined by kayak your relationship, kayak your partner gitu, atau kayak ngerti gak sih kayak misalkan istri lo tuh soulmate lo gitu, atau suami lo tuh soulmate lo. Enggak, gue ngeliatnya kayak soulmate itu bisa bisa apa aja gitu, kayak pekerjaan yang ternyata sesuai dengan passion lo itu juga bisa sebuah gua anggap sebuah soulmate gitu ya. Atau kayak misalkan binatang kayak peliharaan lo gitu, kayak kucing lo atau anjing lo gitu. Kayak gue juga ngerasa kalau itu dibawa sampai apa ya, itu dibawa rasa sampai mati gitu misalkannya, it is your soulmate gitu loh. Kayak lu nggak bisa bilang kayak soulmate cuman pacar doang, tapi lebih kayak atau istri atau ya your significant other, tapi juga bisa kayak anjing, kucing, peliharaan. Oke, berarti kalau misalkan dari yang aku lihat Kak Nadif dan Kak Melvi ini berarti punya perbedaan jawaban karena perbedaan pandangan terhadap soulmate-nya itu sendiri ya. Oke, which is fine, gak apa-apa. Dan oke, aku lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kelima, tidak boleh punya sahabat lawan jenis saat pacaran. Agree or disagree? 3, 2, 1. Disagree. Oke, satu suara nih. Kira-kira apa tuh Kak alasannya? Berarti menurut Kak kan boleh ya punya sahabat lawan jenis saat pacaran? Bukan sebuah problem gitu untuk kakak-kakak sendiri? Enggak sih. Iya, enggak masalah. Kalau cemburu gitu Kak, pernah nggak Kakak cemburu karena mungkin pasangan Kakak punya sahabat lawan jenis? Ya as long as sahabat mah ngapain cemburu gitu gak sih? Wow, oke. Quoted. Bener sih, karena aku ngelihat beberapa orang di luar sana tuh nggak sedikit gitu yang melarang pasangannya untuk punya sahabat lawan jenis saat pacaran karena pertimbangan berbagai kekhawatiran gitu. Tapi oke, karena kita udah satu suara di sini, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-6. Saat first date, laki-laki harus mentraktir. Agree or disagree? 3, 2, 1. Disagree. Oke, disagree. Berarti mungkin ini tadi kita kan sempat ngomongin gender equality juga ya, dimana menurut kakak-kakak juga perempuan nembak duluan itu nggak apa-apa, dan ini same goes for this one, dimana perempuan tuh traktir di first date bukan suatu hal yang aneh ya Kak? Yes, aku ngerasa gitu sih. Dan oke. Kalau aku sih ngerasa gini ya, kalau misalnya first date tuh kadang itu adalah saat penentuan kita bakal ke second date atau enggak gitu, dan kadang kan nggak semua first date akan berlanjut ke second date dan second date kan. Jadi kalau misalnya di first date aku ditraktir, aku ngerasa ada sesuatu yang harus aku bayar di next time gitu loh. Dan aku nggak mau ada kayak gitu aja sih gitu. Oke. Kalau gue lebih ke bukan siapa yang harus traktir, tapi lebih ke konsensus bareng-bareng sih, kayak lo maunya gimana gitu kan, kita we're gonna do this right. Nah jadi kita maunya gimana. Kalau masalah kayak siapa traktir maksudnya siapa traktir aja sebuah masalah, gimana lo bisa lanjut. Wow, oke, bener sih Kak. Iya bener, pemikirannya juga bener sih Kak. Oke, aku setuju dan udah dapat gambaran jawaban dari kakak-kakak juga. Moving on to the next question. Pertanyaan ke-7, laki-laki dan perempuan tidak mungkin bersahabat. Agree or disagree? 3, 2, 1. Disagree. Oke, tapi kakak-kakak ngerti kan ya, maksudnya tidak mungkin bersahabat tuh berarti kayak ada beberapa orang yang beranggapan kalau misalkan laki-laki dan perempuan yang bersahabat itu nggak mungkin cuman sahabatan aja gitu, bisa lebih. Nah, berarti kalau kakak-kakak disagree ya, berarti mungkin untuk laki-laki dan perempuan itu bisa sebatas sahabatan. Karena kayak gue juga punya sahabat cowok sih, jadi ya bisa gitu buktinya. Iya. Iya, makanya kayak kenapa harus ribet sih? Karena ada orang yang ribet, kenapa harus ribet sih?
Benar-benar. Mungkin sebenarnya salah satu pelajaran dari pembicaraan kita hari ini yang mau kita sampaikan ke teman-teman juga itu sih Kak. Mungkin untuk membantu mereka menyelesaikan masalah-masalah yang seharusnya nggak ada gitu kan. Siapa tahu mereka jadi terinspirasi untuk lebih santai dan percaya sama satu sama lain. Gue mau balik lagi ke yang ini sih, yang apa sih namanya, tidak boleh punya sahabat lawan jenis dan segala macam kayak. Dan ini kan sebenarnya bersama-sama berkaitan. Menurut gue kayak kalau lo nggak ngebiarin pasangan lo punya sahabat lawan jenis, artinya lo nggak percaya diri dengan diri lo sendiri nggak sih? Wow, benar. Berarti kalau misalkan aku boleh tanya, apakah Kak Nadif termasuk orang yang percaya diri? Nggak juga sih, nggak juga cuma bercanda Kak. Nggak gitu juga sih, cuma lebih kayak ya, kalau lo nggak kerap, ya artinya lo selalu berpikiran bahwa pasangan lo akan suka sama orang lain kalau misalkan begini begitu yang lo nggak punya gitu kan. Artinya lo nggak percaya dengan kemampuan diri lo sendiri kan, ya buat apa lo punya pasangan kalau nggak percaya sama diri lo sendiri nggak sih? Nggak tahu sih, itu kalau juga doang. Betul Good point. Kak Melvi juga ya, good point ya Kak, setuju ya kita. Kalau aku tapi lebih kayak ini sih, sebenarnya aku ngerasa kayak sahabat tuh sama pentingnya dengan kita sendiri sebagai pasangan di hidup pasangannya kita gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngelarang dia, sebenarnya dia kehilangan salah satu hal yang berharga juga gitu loh di kehidupan dia. Dan gue sih nggak mau ya kayak pasangan gue jadi kehilangan sesuatu yang penting di hidupnya gara-gara dia lagi pacaran sama gue gitu. Setuju. Setuju. Oke, good points. Thank you kakak. Ini ada pertanyaan terakhir nih Kak di mini games. Pernyataan ke-8. Jodoh itu punya wajah yang mirip. Agree atau disagree? 3, 2, 1. Disagree. Disagree. Iya sebenarnya ini nggak ada alasan yang perlu disampaikan lah ya. Udah kayak jelas aja gitu. Udah cukup jelas ya kalau harus ya, udah cukup jelas. Oke. Great job guys. Kita akan kembali melanjutkan ke segmen pertanyaan selanjutnya gitu. Pertanyaan setelah kalau tadi kan pas awal-awal kita banyak ngobrolinnya masa-masa PDKT, mungkin sekarang lebih ke arah setelah pacaran nih Kak. Nah mungkin sekarang aku mau nanya, apa aja sih benefit atau keuntungan yang Kakak rasakan di kehidupan kampus, khususnya yang Kakak dapat saat pacaran. Nah ini boleh siapa aja sih yang mulai duluan? Mungkin Kak Melvi boleh? Boleh. Kalau aku ngerasa yang paling penting sih dapat moral support sih. Apalagi kalau kuliah tuh kan tugasnya banyak dan lain sebagainya, kita punya banyak beban lah ibaratnya yang harus ditanggung gitu. Kalau ada pasangan tuh jadi ada orang yang selalu suportif untuk ngedukung kita dan bisa berbagi beban juga. Dan yang paling penting juga sih karena kebetulan pacar aku tuh angkatannya di atas aku di 2017. Jadi kalau misalnya ada tugas-tugas gitu, aku punya referensi sih buat aku nanya-nanya ke dia. Jadi aku bisa dapat tugas, bisa dapat longsoran tugas gitu. Gitu. Oke. Kalau Kak Nadif gimana Kak? Ya sama lah, moral support gitu, dan kayak ya semangat lah dan gitu-gitu lah. Maksudnya kayak benefit itu selain itu juga lo punya teman baru gitu. Maksud saya bukan cuman teman lo sebagai pasangan lo, tapi yang tadi Melvi bilang juga lo punya teman baru dari circle pasangan lo dan lain sebagainya. Kayak networking aja gitu. Oke, benar. Berarti ini bisa di-consider sebagai salah satu the beauty of campus life lah ya Kak, punya pacar di satu jurusan ini. Oke. Aku mau nanya juga nih Kak, pernah nggak sih kakak-kakak misal lagi punya masalah di kerjaan atau di tanggung jawab akademik atau non-akademik gitu, terus kebawa ke hubungan kalian, atau sebaliknya mungkin pasangan kakak yang punya masalah di kerjaan atau tanggung jawab akademik dan lainnya. Pernah nggak tuh Kak? Mungkin boleh diceritain. Mungkin siapa ya? Kak Nadif duluan boleh Kak? Kayaknya enggak sih, harusnya. Enggak ya, belum pernah ya. Ya tapi kalau ada pun juga harusnya bisa diomongin sih. Oke. Kalau Kak Melvi? Berarti berantem gitu ya? Apa gimana sih? Aku boleh sih Kak, mungkin atau misal kakak atau pasangan kakak lagi punya masalah di kerjaan gitu, terus kebawa ke hubungan kakak, mempengaruhi hubungan kakak, itu pernah atau enggak? Mungkin aku ada cerita lucu sih satu. Jadi itu aku pernah iseng ikut lomba gitu sama pacar aku. Terus pas hari itu kita intinya lagi ada masalah tuh sepele banget. Intinya kayak yaudah lagi
ada lagi kayak kesel-keselan kecil, jadinya diem-dieman seharian, terus ya udah kita nggak produktif seharian. Terus awkwardnya tuh ada temen aku satu lagi yang dia juga jadi ikutan bingung gitu ngeliat kita. Jadi itu sih paling masalah yang pernah aku rasain sekali, yang beneran mempengaruhi hubungan aku sih. Saya sih nggak pernah, dan itu juga langsung kayak kelar di hari itu juga, karena kayak ya udah kita sadar cuma masalah bete-bete sepele doang gitu. Oh oke, mengerti. Tapi kakak-kakak ini tipe yang ini nggak kak? Apakah kakak menceritakan tentang atau mengkonsultasikan gitu bahasanya tentang masalah-masalah kerjaan kakak ke pasangan kakak? Iya sih. Iya banget kalau aku. Iya banget. At least buat teman diskusi gitu. Kalau emang misalkan berbeda dengan apa yang biasa dilakuin, itu terus buat teman diskusi atau apalah. Oke, nice. Oke, mungkin ini kita bentar lagi sih udah mau habis ya kak pertanyaannya. Sekarang aku mau nanya kak, pernah nggak kakak ngebatalin date yang udah direncanain karena tiba-tiba ada acara mendadak dari organisasi atau kepanitiaan yang kakak wajib hadiri? Mungkin Kak Melvi dulu boleh Kak? Pasti pernah sih, karena biasanya kalau urusan kepanitiaan tuh lebih penting kan, lebih urgent gitu maksudnya untuk dilakukan. Tapi kalau misalnya emang urusan kepanitiaan itu juga biasanya kan kita ada semacam timbel-timbel gitu ya, yang maksudnya sebenarnya kita juga main-main doang gitu. Nah itu biasanya aku coba nego ke dua pihak sih. Misalnya aku siang, misalnya acara kepanitiaan itu sore sampai malam, aku dari pagi sampai siang aku sama pasangan aku gitu jadinya perginya. Jadi lebih ke bagi-bagi waktunya aja gitu. Benar-benar. Oke, berarti penting ya Kak untuk kita bagi-bagi waktu, dan sebenarnya possible gitu untuk kita tetap mengupayakan both date dan menghadiri acara organisasi atau kepanitiaan ya Kak. Kalau misalkan Kak Nadif gimana Kak? Ya sama sih, balik lagi ke bagi-bagi waktunya lagi gitu loh ya. Kalau menurut gue pasti kalau kita gimana pun ceritanya, karena ini pilihan yang cukup sulit gitu ya, maksudnya dua-duanya cukup urgent, jadi kayak ya pasti agak dirugikan gitulah dua-duanya. Jadi ya gimana caranya lo membagi waktunya supaya sedikit mungkin kedua belah pihak merasa dirugikan. Oke, mengerti Kak. Sekarang sebenarnya ini aku udah mau menuju ke closing question nih Kak. Aku punya satu pertanyaan yang sebenarnya ini nggak ada benar salah, dan mungkin pertanyaan ini juga bisa merangkum tema kita hari ini gitu Kak. Nah menurut Kak Nadif dan Kak Melvi, perlu nggak sih kita buat nyari pacar di kampus? Kak Nadif boleh Kak? Ini gak ada benar salah kok Kak, ini cuma lebih ke menurut pendapat Kakak dari semua pertanyaan dan diskusi yang udah kita laluin. Menurut Kakak perlu gak sih kita nyari pacar di kampus? Perlu gak ya Mel? Ini berat sih Kak, aku baca pertanyaan juga kayak wow berat ya. Ya sebenarnya apa ya, kalau dari gue sih gak usah nyari lah. bukan suatu hal yang perlu lo cari gak sih, harusnya kayak ya kalau emang datang ya datang sendiri gitu, kalau emang enggak ya enggak gitu, nggak usah dicari lah, nggak tahu. Oke, acceptable. Kalau Kak Melvi gimana Kak? Kalau aku enggak juga sih, karena dari awal masuk kampus aku nggak pernah kepikiran untuk cari pasangan di kampus gitu. Cuman kebetulan aja ternyata crossfit sama orang yang cocok itu di kampus gitu. Jadi ya karena emang momennya di sini, makanya sekarang aku jadi ngejalanin hubungan juga selama aku di kampus gitu. Tapi kan nggak semua orang juga kan akan crossfit dengan orang yang cocok sama dia tuh di masa-masa mereka lagi kuliah gitu. Oke. Berarti sebenarnya kesimpulannya kita nggak perlu maksain diri lah ya buat nyari pacar di kampus. Tapi yang kalau berdasarkan dari cerita yang tadi kakak-kakak udah ceritain, sebenarnya itu bisa beneficial, tapi bukan sesuatu yang harus kita paksain atau cari gitulah ya Kak. Biarin datang sendiri, natural aja lah ya Kak. Oke, mungkin terakhir nih Kak, closing statement. Mungkin kakak-kakak ada saran nggak buat mahasiswa di luar sana ataupun di dalam ilmu ekonomi FEB UI ini supaya bisa mengimbangi tanggung jawabnya dengan baik gitu di kegiatan akademis, kepanitiaan dan organisasi ataupun private life mereka gitu. Mungkin boleh dari Kak Melvi dulu. Sarannya sih tentuin prioritas sih, apa yang
jadi prioritas lo itu lo utamain dulu gitu. Kalau misalnya ya lo punya tugas gitu, maksudnya tugas dari secara akademis, terus lo punya tanggung jawab di kepanitiaan, itu kan hal-hal yang emang harus lo selesaikan gitu. Nah itu jangan dicampur-campur gitu loh tanggung jawab lo dengan urusan pribadi lo gitu. Jadi tetap buat prioritas mana yang harus diselesaikan lebih dulu dan mana yang bisa diselesaikan nanti gitu. Oke, berarti bikin skala prioritas itu emang penting banget ya Kak dalam bisa mengimbangi ketiga aspek tersebut. Nah, kalau Kak Nadif gimana Kak? Sama sih sebenarnya. Sejujurnya ya yang bisa dilakuin itu doang sih, kayak lo nentuin apa yang lebih penting, bukan apa yang lebih penting, apa yang lebih urgent dan apa yang mana kewajiban lo, yang mana yang bukan gitu. Dan kayak apa yang bisa harus lo lakukan sekarang, apa yang bisa lo lakuin ntar gitu. Karena kalau nggak kayak gitu ya nggak bakal bisa seimbang gitu. Oke, benar. Emang sebenarnya mencari titik keseimbangan itu sangat penting ya, Kak. Dan sebenarnya udah selesai semua sih, Kak. Aku mau bilang makasih banget buat Kak Nadif dan Kak Melvi yang udah mau menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai hari ini. Dan untuk teman-teman pendengar, sebenarnya obrolan yang kita bawain hari ini itu sifatnya bukan suatu teori yang bisa diikutin benar atau salahnya ya. Ini lebih ke open discussion aja mungkin ya Kak. Dan ngasih pandangan Kak Nadif dan Kak Melvi tentang punya tentang kehidupan dan relationship di satu kampus. Dan tadi kalau misalkan aku bisa highlight, sebenarnya mencari pasangan di kampus itu bukan suatu kewajiban, tapi kalau misalkan kita bisa pinter-pinter bagi waktu dan pinter-pinter berkomunikasi dan saling mengerti satu sama lain, itu bisa jadi suatu hal yang beneficial dan membantu kita banget dalam survive di kehidupan kuliah ya Kak. Setuju. Oke, kalau begitu mungkin untuk Talks and Thoughts hari ini cukup sampai situ aja. Sekali lagi makasih banget buat Kak Nadif dan Kak Melvi udah bersedia buat sharing dan ngobrol-ngobrol santai sama kita hari ini. Dan semoga teman-teman pendengar di rumah juga bisa terinspirasi untuk membagi waktu dengan baik dan juga menjalin komunikasi yang baik dengan pasangannya masing-masing. Oke, kalau begitu, see you on the next Talks and Thoughts podcast.